Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz J. Pada kali ini kita akan membahas tentang fasal al-mu'rabatu. Sedangkan di dalam beberapa video sebelumnya sudah kita bahas tentang i'rab. Ya, ta'rif i'rab sudah kita bahas di dalam video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Fallazi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Ismul mufradi wa jam'u taksiri wa jam'u mu'annasis salimi wa fi'lul mudhari'u allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Jadi faslun bermula ini itu satu pasal, bermula i'rab itu dua pembahagian. Yang pertama i'rab dengan harakat dan yang kedua i'rab dengan huruf. Jadi mu'rab terbagi dua. Yang pertama mu'rab dengan harakat. Yang kedua mu'rab dengan huruf. Jadi di dalam video sebelumnya sudah kita bahas apakah yang dikatakan dengan i'rab. Yang dikatakan dengan i'rab adalah terjadi perubahan pada akhir kalimat. Yang mana terjadi perubahannya boleh jadi harakat ataupun perubahannya adalah huruf. Seperti kita bikin satu contoh yang terjadi perubahan pada huruf. Zaiduna. Zaiduna ini pada ketika rafa. Kalau pada ketika nasafnya boleh jadi zaidaini. Daripada zaiduna menjadi zaidaini, ini contoh perubahan pada huruf. Kalau contoh perubahan pada harakat adalah zaidun pada ketika rafa, zaidan pada ketika nasaf. Ini perubahan pada harakat, daripada dhammah menjadi fathah, daripada waw menjadi ya. Daripada dhammah menjadi fathah dan daripada waw menjadi ya. Selanjutnya yang i'rab menggunakan huruf ada 4. Yang i'rab menggunakan harakat ada 4. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad i'rabnya dengan harakat. Dan jamak taksir. Jamak taksir i'rabnya dengan harakat. Dan jamak muannas yang salim. Jamak muannas i'rabnya juga dengan harakat. Dan fi'il mudhari yang allazi yang tidak bersambung dengan akhirnya oleh sesuatu. Fi'il mudhari singkatannya. Wa kulluha tiap-tiapnya demikian itu rafa'nya dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan khafadnya dengan kasrah, dan jazab dengan sukun. Jadi ketiga ini rafa'nya menggunakan dhammah. Rafa dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, khafadnya dengan kasrah, jazamnya dengan sukun. Coba Anda sahabat lihat di dalam bab sebelumnya, di dalam video sebelumnya, jamak taksir pada ketika rafa dengan dhammah, jamak taksir pada ketika nasab dengan fathah, jamak taksir pada ketika kasrah, pada ketika khafad dia menggunakan sukun.
Ya, ini cuma sekedar kesimpulannya. Ya. Jadi yang 4 ini rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, jazam menggunakan sukun. Dan tubik daripada demikian, dan keluar daripada demikian oleh tiga. Oleh tiga perkara, jamak muannas yang salim. Kalau jamak muannas yang salim, nasabnya menggunakan kasrah. Nah, jamak muannas yang salim, dia rafa'nya menggunakan dhammah dan nasabnya menggunakan kasrah. Ya, karena di dalam video sebelumnya nasab mempunyai 5 tanda: fathah, alif, kasrah, ya, dan buang nun. Salah satu yang nasabnya menggunakan kasrah adalah jamak muannas yang salim. Dan isim alazi la yang syarif yukhfatu bil fathati, dan isim tegas syaraf yang dia dikhafatkan menggunakan fathah. Ya, isim tegas syaraf la yang syarif khafatnya menggunakan fathah. Dan fi'il mudhari' mu'tal akhir jazamnya dengan buang. Ya, kalau khafat di dalam video sebelumnya, khafat mempunyai 3 tanda: kasrah, ya, dan fathah. Ya, ini fathah. Salah satu yang nasabnya dengan fathah adalah isim la yang syarif, isim tegas syaraf. Ya. Dan fi'il mudhari' mu'tal akhir jazamnya dengan buang akhir. Ya, jazam buang akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir jazamnya dengan buang akhir. Yang dikatakan dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang mana akhirnya ada huruf ilat. Itu dikatakan dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contoh yarmi. Contoh fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yarmi ini pada ketika rafa. Pada ketika jazamnya adalah yarmi. Lam yarmi, ya, dibuang ya. Ya ini sudah dibuangkan kalau dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan seterusnya alazi dan alazi yang di'irabkan dengan huruf, yaitu ada 4. Yang pertama isim tasniyah. Nah, isim tasniyah yang pertama yang i'rab menggunakan huruf adalah isim tasniyah. Nah, isim tasniyah di'irabkan dengan huruf. Ya. Rafa ada 5 tanda: fathah, alif, kasrah, ya, buang nun. Alif yang rafa'nya menggunakan alif adalah isim tasniyah. Alif adalah huruf, bukan harakat. Jadi isim tasniyah i'rabnya menggunakan huruf. Ya. Dan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar i'rabnya dengan huruf. Jamak muzakkar salim rafa'nya menggunakan waw. Ya, contoh zaiduna. Zaiduna adalah jamak muzakkar salim pada ketika rafa'. Pada ketika nasab menjadi zaidina. Ya. Dan seterusnya isim yang 5. Isim yang 5 i'rabnya juga menggunakan huruf, bukan menggunakan harakat. Seterusnya sahabat yang i'rabnya dengan huruf adalah fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5 dia mempunyai kalimat yang tertentu, yaitu yaf'alani, yaf'iluna. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ini dinamakan dengan fi'il yang 5. Kalau fi'il yang 5 i'rabnya pada ketika rafa' sebut nun. Ini semuanya pada ketika rafa' sebut nun. Ya. Kalau pada ketika nasab adalah buang nun. Ya, misalnya dimasuki oleh an.
Ai yaf'ala. Alamat nasabnya adalah buang nun. I'rab menggunakan huruf. Fi'il yang 5. Kalau jazamnya juga dengan buang nun. Yang kesimpulannya fi'il yang 5 dan isim yang 5 i'rab menggunakan huruf. Dan adapun isim tasniyah maka dia rafa' dengan alif, nasab dan khafat dengan ya. Isim tasniyah rafa' menggunakan alif, contoh zaidaini, zaidani. Zaidani adalah isim tasniyah pada ketika rafa', zaidani. Kalau pada ketika nasab dan jar atas timbangan zaidina, zaidaini. Kalau zaidaini adalah contoh isim tasniyah pada ketika nasab dan khafat yang menggunakan ya. Ya ini yang menjadi tanda i'rabnya. Jadi isim tasniyah i'rabnya dengan huruf, rafa' menggunakan alif, nasab dan jar menggunakan ya. Dan jamak muzakkar yang salim rafa' menggunakan waw, nasab dan khafat dia menggunakan ya. Contoh zaiduna. Zaiduna ini adalah jamak muzakkar pada ketika rafa'. Zaidina adalah jamak muzakkar pada ketika nasab dan jar. Nasab dan khafat maksudnya dia apabila dia menjadi makhfud. Dia menjadi makhfud dan dia menjadi mansub atas timbangan zaidina. Dia adalah jamak muzakkar. Kalau dia menjadi marfu' maka zaiduna. Contoh menjadi fa'il. Kalau zaidina apabila dia menjadi maf'ul dan sebagainya yang atas nama mansub. Seterusnya isim yang 5 rafa' menggunakan wa, nasab dengan alif dan khafat dengan ya. Isim yang 5 rafa' menggunakan alif, nasab menggunakan rafa' menggunakan waw. Ini isim yang 5. Nasab menggunakan alif, khafat menggunakan ya. Contoh abuka, abu, aba, abi. Kalau abu isim yang 5 pada ketika rafa'. Kalau aba isim yang 5 pada ketika nasab. Kalau abi isim yang 5 pada ketika khafat. Isim yang 5. Ini yang kesimpulannya isim yang 5 i'rabnya menggunakan huruf waw, alif dan ya. Dan fi'il yang 5 itu rafa' menggunakan nun, nasab dan jazam dengan buang nun. Fi'il yang 5 seperti yaf'alani, yaf'alani, taf'alani hingga akhir. Ini adalah fi'il yang 5. Rafa' fi'il yang 5 menggunakan nun. Nun yang nak pada ujung ini adalah alamat rafa'nya. Dia i'rab menggunakan huruf yaitu nun pada ketika rafa' dan pada ketika nasab dan jar dengan buangnya nun. Contoh yaf'ala pada ketika nasab, lam yaf'ala juga pada ketika nasab. Buang nun pada akhirnya. Begitu sahabat. Insyaallah di dalam video sesudahnya kita akan membahas tentang babul af'ali. Wallahu a'lam bishawab.